Baru-baru ini banyak terdengar di berbagai berita di media massa dan media online tentang Divisi Propam Polri. Tapi tahukah Anda apa itu sebenarnya Divisi Propam Polri? Divisi Profesi dan Pengamanan atau biasa disingkat Divpropam adalah salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Divisi Propam Polri berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Tugas di Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin atau ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau pegawai negeri sipil Polri. Ditilik dari struktur organisasi dan tata cara kerjanya, Propam terdiri dari 3 bidang fungsi dalam bentuk suborganisasi, yaitu 1. Fungsi pertanggungjawaban profesi berada di bawah pertanggungjawaban Pusbinprov. 2. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri berada di bawah pertanggungjawaban Puspaminal. 3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri berada di bawah pertanggungjawaban Pusprovos. Divpropam Polri membawahi 3 biro dan 3 bagian sebagai pembantu pelaksana tugas Propam, yaitu Biro Wapprov, Biro Paminal, Biro Provos, bagian Renmin, bagian Yanduan, dan bagian Rehab. Divpropam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan atau menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri meliputi 1. Perumusan atau pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam. 2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam. 3. Pemberian dukungan atau backup dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam. 4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran, pertimbangan, penempatan pembinaan karir personil pengemban fungsi Propam. 5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam. 6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan atau laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota atau pegawai negeri sipil Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan atau pengendalian terhadap penanganan, pengaduan, laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses atau keputusan rehabilitasi bagi anggota atau PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan, pengurangan hukuman, serta memantau membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang atau telah melaksanakan hukuman. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan, pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian, akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal yang meliputi pengamanan personil, material, kegiatan, dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran, dugaan pelanggaran, penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan, pemeliharaan disiplin, tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan. Propam dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk dikembalikan sebagai polisi sipil, terhitung mulai tanggal 27 Oktober tahun 2002 dengan keputusan Kapolri nomor polisi Kep/53/10 Romawi/2002 tentang organisasi dan tata kerja Polri.
Organisasi Propam dibentuk dalam bentuk divisi yang dipimpin oleh seorang kepala divisi yang dikenal sebutan Kadif dengan pangkat Inspektur Jenderal yang berpangkat bintang 2. Paham?